Hari ini kita belajar tentang pengambilan keputusan. Jadi tujuannya di sini nanti kita bisa menggunakan if else, if dalam if, else if, dan switch. Operator kondisi itu kita menggunakan if. Maksudnya di sini mencabangkan jika. Jika A bagaimana, jika B bagaimana, atau jika ya bagaimana, jika tidak bagaimana. Lalu kita menggunakan if else dan switch. Oke, ini untuk prakteknya ya. Untuk prakteknya nanti kita menggunakan operator lebih besar sama dengan yang sebelumnya ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Jadi nanti kita menggunakan pembanding. Misalnya satu lebih besar dari dua. Itu salah ya. Salahnya kemana? Lalu satu lebih kecil dari dua. Nah, baru dia benar. Baru A sama dengan 1. Berarti maksudnya jika nilai A itu bernilai benar-benar 1, ya beda dengan A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 kan berarti si A itu isinya 1 atau nilainya jadi 1. Berbeda dengan sama dengan. Oke, operator logika ada kemarin sudah dibahas tentang N. N itu nah ini nanti simbolnya dipakai dan dia. Kalau atau itu pakai tanda ini garis nih. Kalau not itu ya tanda seru. Jadi kalau misalnya tidak A berarti tanda seru baru A. Oke. Nah, ini sudah dibahas. Lalu karena ini praktek kita langsung ke bagian dari prakteknya. Yang pertama ini tadi di teori sudah ya bagaimana menggunakan if. Jadi masukannya lalu dicek kondisinya. Jika dia benar ke proses ini pernyataan, jika dia salah langsung keluar dari loopingnya, dari decision-nya. Contoh di sini, ini program yang pertama, saya jelaskan dulu. Ini tentang program discount, ya penggunaan if ini yang pertama. Kita gunakan include studio, h main, lalu double total pembelian discount. Jadi si double ini ada dua variabel total pembelian dan discount yang tipe datanya double. Dengan catatan si diskon isinya 0. Ini untuk diskon yang pertama. Lalu nanti print total pembelian RP. Berarti sini untuk input dari si total pembelian itu berapa pembeliannya. Lalu dibacalah dia scan persen ini LF long float maksudnya ya. Jangan sampai ada yang menuliskan ini 1. Ya, L ini long float, lalu dan total 1 pembelian. Berarti dimasukkanlah dia dari inputan yang di atas itu menjadi total pembelian. Lalu if total pembelian lebih besar sama dengan 100.000, berarti nanti kalau total pembeliannya itu 100.000, makanya hasilnya nanti diskon ini, diskon sama dengan 0,05, artinya 0,5 ya, 0,05 kali dari total pembeliannya, berapapun total pembeliannya. Lalu print besarnya diskon. Hasilkanlah diskonnya tadi dari hasilnya si diskon, perhitungan diskon dengan catatan dia tipe outputnya seperti ini, yaitu titik 2 LF. Berarti ada 2 digit komanya nanti di belakang. Oke, saya tunjukkan programnya diskon. Nah, seperti ini dia nanti diskonnya. Oke, seperti ini diskonnya. Lalu nanti tergantung ya kita pakai apa. Ya, dia pakai apa? Ada yang tutusi, atau yang lainnya. Atau mungkin ada yang pakai mobile C ya. Ini di run. Saya contohkan run. Kan nanti nampak total pembelian. Misalnya saya buatkan total pembeliannya 130.000. Jangan pakai titik ya, langsung saja. Lalu enter. Nah, inilah dia. Total pembeliannya nanti dihitung diskonnya berapa. Oke. Lalu berikutnya untuk uji
program yang ini pernyataan if else ini. Caranya if kondisinya pernyataan pertama, baru else lainnya bagaimana. Berbeda dengan if yang pertama tadi. Kalau if itu kan yang pertama hanya satu dia, hanya satu kondisinya. Kalau ya bagaimana, kalau tidak bagaimana. Tapi kalau if else ini bisa kita gunakan lebih banyak lagi pernyataan-pernyataan. Digambarkan flowchart-nya seperti ini, diagram alirnya, kondisinya jika salah, pernyataan ini yang kedua, jika benar pernyataan pertama. Lalu ini ada contoh program bagi, pemakaian if else untuk menyelesaikan bilangan pembagi. Misalnya dimasukkan nanti float ini ya, pecahan berarti A, B itu adalah pecahan atau bilangan real, tapi di C disebut dengan float. Lalu nanti dimasukkan nilai A-nya berapa, lalu dibacalah dia sebagai A, ya, dan A itu berarti membaca A. Lalu masukkan nilai B-nya, kan, baru tampillah nanti nilai B-nya. If B sama dengan 0, berarti ini apa artinya? Kalau B itu isinya benar-benar 0. B benar-benar 0. Berarti ditampilkanlah dibagi dengan 0 tak terhingga, ya kan? Karena nanti dia membagi kan, membagi. Else lainnya print aja, print n, ini n spasi ke bawah ya, persen G dibagi dengan persen G sama dengan persen G backslash n tanda petik 2, koma A, koma B, koma A bagi B. Jadi maksudnya di sini di print lah tampilannya, lalu ini persen G ini diambil dari ini A-nya. Jadi A-nya nanti ini A, nilai A berapa kita masukkan dibagi dengan G yang diambil dari nilai B. Berarti misalnya kita masukkan A-nya 10. Di sini tadi ya A-nya 10, B-nya 5 misalnya. Berarti nanti di sini 10 dibagi 5. Jadi sama dengan persen G katanya. Persen G-nya diambil dari sini. Nah, ini dia. Prosesnya di dalam output-nya. A bagi B, berarti 10 bagi 5, nanti hasilnya di sini akan 2. Itu contohnya. Oke, saya tunjukkan di programnya, program bagi. Ini program baginya. Ya, cermin, float A tambah B, E, B, nah ini dia hasilnya. Misalnya kita run. Nah, ini error punya saya A 10 5. Ini hasilnya nilai A dan nilai B 10 dibagi 5 sama dengan 2. Itu hasilnya nanti. Oke, untuk program bagi. Itu boleh dicoba ya, program bagi. Oke, selanjutnya saya contohkan untuk program berikutnya untuk pernyataan if di dalam if. Jadi if di dalam if ini lebih dalam lagi dia. Di dalam suatu pernyataan bisa saja terjadi nanti if di dalam if, atau dibilang ini if bersyarat. Jadi secara umum pernyataannya digambarkan seperti ini. If kondisinya apa? Lalu di dalamnya if kondisinya apa? Banyak, terserah mau berapa if. Sampai if kondisi ke n. Ya, pernyataannya else-nya apa? Jadi ini saling berbalas-balasan. Jika ini else-nya ini. Oke, jika ini pernyataannya ini. Jika else berarti lawannya si ini, si if yang di dalam kondisi yang ke n. Lalu pernyataannya si if ini, si if yang kedua ini pernyataannya jika tidaknya. Si if ini jika tidaknya ini. Else lainnya ya. Untuk program berikutnya nanti kita uji di Discrim. Discrim 1.
Scrim 1, program menghitung diskriminan akar persamaan kuadrat menggunakan if bersyarat. Ini udah ada tambah header 1, yaitu mat.h, yang sebelumnya kita hanya menggunakan studio ya. Main, float, A, B, C, D, itu float semua bilangan pecahan, tapi D itu nilainya 0, itu nilai awalnya. Lalu ada X1, X2, imaginer itu IP datanya double. Pertama, inputnya print, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tampilkan nanti ke layar. Lalu print, masukkan nilai A. Dibacalah dia sebagai A, lalu print nilai B. Waduh. B-nya juga seperti itu, untuk masukkan C-nya juga sama ya, di print, nanti kita masukkan, dibaca dia, di scan-nya ini. Lalu proses hitungnya ini, D sama dengan B kali B kurang 4 kali A kali C. Oke. If jika D-nya nanti lebih besar sama dengan 0, maka di dalamnya ada if-nya lagi. Kalau di atas 0, katanya. Ini kan di atas sama dengan 0. Baru ada kondisi jika if-nya, jika D-nya itu sama dengan 0, berarti D-nya itu benar-benar 0, maka pengalinya seperti ini prosesnya. Ini di dalam, inilah statementnya untuk if yang ini. X sama dengan kurang B dibagi 2 kali A. Jadi print hasilnya, baru print dia X-nya. Inilah dia. X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan persen G. Itu diambil dari X1 ini. Nanti hasil itu. Else, selainnya, maksudnya selainnya. Ini adalah selain yang tidak 0 ini. Tidak dari sini. Ini lawannya. Lawan si if. Ya, lawan si if yang ini. Selainnya, berarti ini dikerjakan. Ini yang dikerjakan. X sama dengan X1 sama dengan minus B tambah SQRT. Maksudnya SQRT ini adalah apa namanya? Kuadrat ya, kuadrat akar kuadrat angkat. Lalu dibagi dengan 2 kali A. Begitu juga si X2. Lalu nanti di print yang di print adalah ini si X1, berarti hasil perhitungan si X1 ini. X2 diambil dari perhitungan si X2. Ya, ini formatnya G ya. Formatnya persen G. Lalu else. Else ini adalah lawan dari si else ini yang di atas ini, yang dia di sini kan D lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau dia tidak besar dari 0. Ya, tidak lebih besar. Jadi di sini minus 1, minus 2. Nanti ke else-nya inilah masuknya. Imaginer, ini dia prosesnya, si else, imaginer, SQRT, minus D per 2 kali A. Dihitung X1-nya, ya rumusnya ini, dengan minus B bagi 2 kali A. Lalu di print akarnya yang imaginer itu. Print X1, ini dia imaginer. Ambil dari ini ya, imaginer X1, imaginer. X1-nya nanti hasilnya di sini, X1 sama dengan ini ditambah general integer, yaitu si imaginernya, diambil imaginernya. Begitu juga si X2, si persen ini diambil dari si X1, si ini si persen GI diambil dari si imaginer. Oke, si imaginer dari mana? Dari sini imaginer. Si X1-nya dari mana? Dari sini X1. Oke, itu untuk diskriminan, programnya yang diskriminan. Oke, saya tampilkan yang diskriminan. Ini dia nanti diskriminan. Oke.
Kan seperti ini hasilnya. Hanya berapa di sini ya? Program saya agak terbalik. Ini apa namanya? Espresso sini agak aneh. Tuh, ini dah hasilnya si X1 dan X2. Oke, seterusnya habis diskriminan nanti pernyataan else if. Ini dicontohkan untuk membuat kalkulator ya. Nah, di sini nanti ada error. Nah, apa yang errornya coba dicek, nanti dilaporkan ke saya. Tapi sebagai bocorannya ada di dalam program situ ada kata yang tidak bisa kita pakai sebenarnya. Kenapa dibilang kata tidak dipakai? Sebenarnya sudah ada ketentuan dari sisinya. Dia sudah menginisial atau mengenal kata itu, jadi tidak bisa kita pakai. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kalkulator. Nanti dikerjakan ya, Nah, nanti bentuk penugasannya nanti saya buatkan di prakteknya. Oke, sekian, terima kasih.